Ya, halo, selamat siang, sahabat Sabda semua. Senang banget ya bisa ketemuan lagi dalam acara Kenal Produk pada hari ini, edisi 7 April 2025. Ya, mungkin saat ini masih banyak ya sahabat Sabda semua masih berlibur kah mungkin, atau ada yang work from anywhere ya, WFA gitu, atau ada yang sudah dalam aktivitas ataupun kesibukan sehari-hari ya, yang pasti senang bisa ketemu lagi dengan sahabat Sabda semua ya. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas satu produk baru dari Yayasan Lembaga Sabda yang baru saja selesai dikerjakan oleh rekan-rekan kami dari tim Sabda Resources ya, karena acaranya hari ini segmennya adalah Kenal Produk ya. Dan perkenalkan, saya Evi yang akan menjadi host pada siang hari ini. Dan segmen Kenal Produk ini memang kami selenggarakan bergantian dengan segmen yang lain ya, dari Kenal Ilsa atau Kenal Sahabat Sabda gini ya. Untuk Kenal Produk ini kita akan sama-sama membahas atau melakukan kupas tuntas ya dari produk atau program pelayanan Sabda yang terbaru ya. Dan nanti supaya dapat digunakan lebih maksimal lagi oleh sahabat Sabda semua dalam pelayanan. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya. Bisa perkenalkan diri langsung? Ya, halo sahabat Sabda semua, aku Nehemia, anggota dari tim Sabda Resources. Oke, ya. Sudah menjadi staf di sini sejak berapa lama, Nehemia? Aduh, ya, kalau di Sabda saya dari magang SMK, tapi saya full timer itu dari 2020. 2020 ya, jadi full timer sudah 5 tahun di sini ya. Di sini kita lihat ada beberapa rekan yang sudah bergabung, ada Imelip, ada Levitar, ada rekan kita Yus Marlan, dan juga rekan-rekan yang lain. Kiranya nanti bisa membagikan ya informasi ini kepada lebih banyak rekan-rekan ya, supaya bisa tahu gini ya tentang produk baru apa aja sih, atau produk baru apa sih yang akan disampaikan oleh teman saya Nehemia ini ya. Dalam tadi timnya, tim apa namanya? Sabda Resources. Nah, tim Sabda Resources ini tim yang kalau kita bilang kayak konten kreatornya Sabda gitu ya. Ya. Jadi kamu konten kreator nih ya? Bisa dibilang begitu. Ya, sehingga harus menghasilkan satu program atau produk pelayanan yang berbasiskan konten-konten digital. Yes. Dan hari ini kita akan membahas tentang apa? Kartu tokoh. Kartu tokoh misi. Jangan cuma berhenti kartu tokoh. Okay, ya. Kartu tokoh misi. Kartu tokoh misi ya, ini adalah produk atau program pelayanan terbaru dari Lembaga Sabda yang sudah cukup lama juga dikerjakan oleh teman-teman dari tim Sabda Resources ya. Yes. Dan harapannya dengan dilakukan Kenal Produk pada siang hari ini bisa segera digunakan dalam pelayanan, khususnya untuk pelayanan pada era digital ini. Baik ya, rekan-rekan silakan informasikan ya untuk acara Kenal Produk kita pada siang hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum saya akan mulai melakukan wawancara nih. Saya mau kepo-kepoin si Nehemia nih ya tentang produk dari Kenal dari kartu tokoh misi ini. Ya, mari Nehemia bisa berdoa dulu. Ya, oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan akan berbagi, men-sharingkan tentang produk yang tentang produk kartu tokoh misi ini. Kiranya bisa menginfokan dengan baik dan para pemirsa juga bisa mendapatkan informasi dengan sebanyak mungkin juga, sehingga produk yang akan dibagikan ini bisa berguna untuk pelayanan mereka. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Nehemia. Oke, kita langsung aja ya. Ini tadi kita akan kenal produk namanya kartu tokoh misi gitu ya. Nah, bisa dijelaskan nih apa sih itu kartu tokoh misi ya? Apakah itu bentuknya kartu di permainan? Kalau anak-anak sekarang suka mainan yang namanya kartu-kartu Uno gitu kan? Atau kartu apa? Dan tokoh misi di sini maksudnya apa gitu ya? Silakan boleh diinformasikan dulu nih. Ya, oke. Kalau kartu tokoh misi ini ya, kartu tokoh misi ini itu memang bentuknya kartu gitu. Bentuknya kartu, dan mungkin bisa lebih dibilang kayak semacam infografis gitu ya. Semacam infografis yang memuat pastinya tokoh-tokoh misi gitu, karena kan kartu tokoh misi. Jadi membuat tokoh-tokoh itu ada di situ, dimuat yaitu ada namanya, ada fotonya, ada terus juga cerita-cerita itu yang ada di dalam apa yang dialami tokoh
tokoh tersebut gitu. Jadi memang bentuknya kartu ya kartu gitu. Kartu di dalamnya itu ada apa namanya info-info tentang tokoh tersebut. Menarik nih ya, kartu gitu ya. Jadi kalau dibilang kartu itu sesuatu yang bisa dipegang gitu kah atau gimana? Nah, kalau untuk dipegang belum ada karena memang ini bentuknya adalah digital. Oke, jadi kita bicara tentang kartu tokoh misi yang digital, ya. Dan tokoh misinya ini bicara tentang tokoh misi Indonesia atau tokoh misi dunia atau bagaimana? Seluruh dunia. Oke, jadi tokoh misinya nggak hanya terbatas dengan para misionaris Indonesia saja, tetapi adalah misionaris secara global ya. Global, dan ada juga yang pelayanan di Indonesia. Ada juga mereka misionaris yang pelayanan di Indonesia. Wah, betul. Ini ya. Jadi kita mau lihat nih detail-detailnya gitu ya. Tapi kalau bicara tentang kartu tokoh misi ini produk atau proyek pertama Sabda tentang kartu ini atau sebelumnya sudah ada semacam ini? Kalau untuk kartu digital ya, kartu digital Sabda sudah pernah membuat itu kartu doa suku. Kartu doa suku. Ya, kartu doa suku. Nah, ya kita pernah lakukan dulu kalau unboxing dulu juga ya. Unboxing, kalau penasaran apa kartu doa suku bisa dicek di livesabda.org ya. Di live.sabda.org /sabda unboxing. Nah, di situ nanti ada penjelasannya. Ada kupas tuntasnya ya. Atau bisa masuk juga langsung ke situs misi dong. Oh iya betul. Di situs misi juga ada yaitu kartu doa suku, di situ sangat lengkap. Ya, itu jadi kartu doa misi ini sendiri berisi nama-nama pulau, provinsi, suku di Indonesia gitu ya. Lalu penjelasan singkat tentang suku tersebut dan mengapa kita harus mendoakan suku tersebut ya. Dan ada cukup banyak bisa dipakai untuk kita berdoa. Bagi rekan-rekan atau sahabat Sabda yang punya hati berdoa untuk pelayanan misi khususnya tadi ya suku-suku di Indonesia ya. Silahkan bisa mengakses kartu doa misi ini. Dan sekarang ya Nehemia dan juga rekan-rekan membuat lagi yang namanya kartu tokoh misi. Kenapa harus ada kartu tokoh misi nih? Kalau bicara kenapa harus ada, dan menurut saya ini jadi satu hal yang penting ya Mbak Evi, karena tokoh-tokoh misi yang ada di dunia kan banyak. Tokoh misi di dunia itu banyak, dan sangat penting sekali untuk kita bisa tahu itu. Karena sejarahnya misi, dan ada tokohnya. Kalau tadi kartu doa suku kan itu tempatnya. Nah, sekarang kan ini muncul tokoh mana yang secara berperan, geografisnya ya kartu doa misi ya. Tokoh ini pelayanan di mana? Itu. Lalu kenapa harus dalam bentuk kartu gitu? Ya, kalau dalam bentuk kartu ini lebih ke ini ya, pengemasannya sih. Pengemasannya yang dibentuk lebih kreatif lagi, lebih inovatif gitu. Karena sebenarnya sejarah misi tokoh-tokoh misi ini udah ada di situs itu. Udah ada di situsnya Sabda, kan itu bentuknya teks. Bentuknya teks. Jadi kita inovasi lagi bentuknya kartu secara digital agar lebih menarik dan lebih enak lagi gitu digunakan dan dibagikan. Kepada sesama. Iya, seperti yang saya ingin menambah sedikit ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Nehemia, kenapa dia harus dalam berbentuk kartu gitu ya. Kartu itu kan sifatnya kecil gitu ya. Kecil, dan kalau namanya kartu itu dibawa kemana-mana gampang, dan kartu itu biasa kita pakai untuk mengingatkan kita akan sesuatu gitu ya. Jadi harapannya dengan kartu tokoh misi ini, selain kita bisa mengenal lebih banyak tentang tokoh-tokoh misi di dunia, kita juga bisa belajar semangatnya ya dari satu informasi yang pendek, dan dari satu informasi yang pendek dalam kartu tokoh misi ini kita jadi bisa punya pintu atau punya pintu gerbang untuk menuju ke akses ke informasi yang lebih lengkap lagi gitu ya. Kalau selama ini tokoh-tokoh misi sudah kita bahas banyak sebenarnya di situs Biokristi ya. Itu bentuknya artikel dan satu tokoh itu tidak hanya ada dalam satu artikel gitu ya. Ditambah lagi kita punya banyak sekali referensi dan ditambah lagi pada era ini gitu ya. Kita bisa mendapatkan begitu banyak referensi ya. Jadi tapi kalau misalnya kita lihat satu kali duduk, lihat informasi yang sebegitu besarnya ya. Rasanya kok nggak ada yang diingat. Nah, dengan kartu tokoh ini diusahakan kita bisa mengingat tentang bukan hanya mengingat namanya, tetapi hasil karya pelayanannya ya sudah diringkas, dan juga bagaimana dampaknya ya saat ini, dan itu dapat digunakan oleh generasi digital. Betul sekali. Itu. Jadi semangatnya ini yang kita mau salurkan ke generasi digital sekarang gitu ya. Jadi penting sekali emang kartu tokoh misi ini. Nanti saya mau tanya-tanya Nehemia nih. Emang gimana kita pakai nih dalam pelayanan nanti ya? Jadi kalau mau tahu gimana caranya pakai dalam pelayanan ya, rekan-rekan stay tune. Pokoknya jangan pergi ya. Dari acara kenal produk pada
siang hari ini. Dan jangan lupa kalau ada yang mau bertanya tentang kartu tokoh misi ini, boleh tulis ya di live chat. Ya, nanti kita akan baca pertanyaannya dan nanti akan dijawab oleh Nehemia atau mungkin saya juga akan menjelaskan, begitu ya. Oke, nah kalau tadi Nehemia sudah sempat bilang ini bahannya cukup banyak ya dari berbagai macam informasi dan sumber gitu ya. Bagaimana supaya informasi yang begitu besar itu bisa dijadikan lebih ringkas dalam satu kartu gitu ya? Bisa nggak sih sebenarnya dalam satu kartu itu ya? Dan bagaimana kurasi bahannya nih, Nehemia? Ya, tentu saja kerjanya dengan teman-teman yang lain gitu ya. Oke. Ya. Oke, kalau ini lebih ke workflow singkatnya saja ya. Jadi memang untuk pengerjaan kartu tokoh ini ada beberapa step yang dilakukan. Jadi pertama kan memang kita mengumpulkan aset dulu, informasi tokoh-tokoh apa aja yang ada itu, karena memang tadi tokohnya itu nggak hanya di satu situs itu, tapi ada di dua, yaitu di Biokristis dan misi.sabda.org. Nah itu nanti kita jadi ngambil dari dua sumber itu ya. Dua sumber kita kumpulkan karena kan yaitu ada tokohnya yang sama. Jadi kita lihat informasi mana yang lebih lengkap. Nah, setelah kita mendapatkan tokoh-tokohnya itu dengan informasi yang lengkap, selanjutnya kita menggunakan AI gitu untuk membantu meringkas dan mengambil poin-poin penting apa saja yang bisa dari dua sumber ini di dalam kartunya tersebut gitu. Jadi terus kemudian habis AI selesai mengenerate dan juga memberikan poin-poinnya, itu kita cek lagi hasil dari AI gitu untuk lebih lagi kita mana ada yang kurang tepat, bahasanya kurang tepat, seperti itu kita ada edit teks juga. Jadi nggak langsung percaya aja dengan apa yang sudah ditampilkan oleh hasil generate dari AI-nya itu ya? Tidak. AI hanya menolong saja. AI menolong gitu ya. Proses. Daripada kita ringkesin satu-satu semua ya. Ada banyak soalnya. Itu ada berapa banyak nih data yang dikurasi? Kalau hasil dari kurasi bersih itu awalnya 72. 72 apa nih? 72 tokoh. Terus kemudian ada hasil kurasi lagi sampai hasil finalnya 59. 59 tokoh yang saat ini selesai final. Itu tokohnya. Tapi kalau secara data keseluruhan kira-kira ada berapa data yang dikurasi atau di generate secara dengan AI itu, ada berapa data itu? Banyak, ratusan. Ratusan tokoh yang ada di dunia. Yang ada di situ satu tokoh saja katanya tadi sudah bermacam-macam artikel ya. Itu jadi mungkin ratusan artikel karena memang cukup banyak juga tentang tokoh-tokoh ini dalam situs Biokristis maupun situs misi gitu ya, karena post kita adalah ke tokoh misi gitu ya. Jadi dan itu makan waktu berapa lama nih untuk proses pengerjaannya nih? Kalau pengerjaan itu cukup lama. Jadi karena kembali lagi ya, setelah melakukan kurasi itu cek lagi, digodok lagi, terus kemudian diseleksi lagi mana sih yang paling penting gitu. Karena kan di dalam satu kartu itu kan nggak mungkin semua dimuat gitu. Jadi kita memilih poin-poin yang penting saja dari nama, tanggal lahir, tempat pelayanan, contohnya seperti itu, terus kemudian baru dijadikan kartunya. Jadi summarize, di cek teknis, ini kayaknya poin-poin ini nggak terlalu penting untuk dimuat di kartu, diulangin lagi gitu, seperti itu. Jadi lamanya di proses checking nih ya. Checkingnya. Supaya hasilnya benar-benar valid gitu ya. Betul. Iya. Jadi sekarang udah selesai nih prosesnya untuk 59 tokoh misi itu. Akan bertambah lagi atau gimana nih ceritanya? Kalau ada tambahan ya akan ditambah lagi. Jadi akan terus bertambah karena misionaris dunia nggak hanya 59 gitu ya. Mungkin nanti ada nama-nama sahabat sabda semua akan menjadi salah satu tokoh misionaris. Kita doakan ya, Nehemia mungkin. Kita doakan gitu ya, kiranya tadi selama proses pengerjaannya ini bisa terdorong di semangat misinya gitu ya. Iya. Lalu tadi sudah jadi ya, tadi sudah ada bentuk-bentuknya udah dilihat cukup cantik gitu ya untuk jadi sebuah kartu gitu ya. Di mana kita bisa dapetin kartunya gitu? Dan tadi seperti Nehemia katakan ini bentuknya kartu digital, nggak ada kartu fisiknya ya. Di mana nih? Nah, kalau untuk mendapatkannya teman-teman semua bisa mengakses dua situs juga. Ada di misi.sabda.org, di bagian multimedia itu ada kartu tokoh. Jadi di fitur, di menu multimedia, di menu multimedia ya. Dicari kartu tokoh ya. Ada. Itu paling atas. Paling atas. Paling atas. Terus kemudian ada juga di
BioChristi. Situs BioChristi. Situs biokristi.sabda.org. Ya. Itu di bagian media juga ada kartu tokoh. Ada kartu tokoh Ya. di bagian media. Jadi Betul. begitu masuk ke beranda emisi dan berandanya BioChristi, Ya. langsung ada menu multimedia, dan tadi di media, langsung cari kartu tokoh. Ya. Gitu. Betul. Oke. Terus gitu masuk ke dalam halamannya ada kartu-kartu tokohnya itu ya. Ya, ada detail-detailnya itu, iya. list-listnya. List-listnya. Terus kemudian nanti ada apa ketika kita mengklik namanya, itu ada informasi di dalamnya. Jadi ada itu kan list-listnya kan. Kalau Ya. kita lihat di PowerPoint-nya, terus kemudian kita klik namanya. Klik namanya jadinya seperti apa? Jadi nantinya muncul ada informasi-informasi yang lebih mendetail. Oh, tidak dibuatkan di sini. Ya, terus kemudian ada artikel yang lebih detail lagi. Aha. Jadi untuk lebih lagi, ceritanya seperti ini ya, lebih sistematis, akan lebih lengkap lagi istilahnya seperti itu. Oh, jadi tidak jadi tidak hanya kartunya aja yang kita dapat, tetapi ada ini ya, masuk ke dalam situsnya itu ya. Oke. Ya daripada nanti ini silakan di walkthrough aja kartu tokohnya ya. Kartu tokohnya itu terdiri dari apa aja ya. Lalu juga ketika menjelajah masuk ke dalam situsnya gitu ya. Itu bagaimana sahabat Sabda bisa dengan mudah mengakses atau informasi apa saja lah yang ada di situ. Silakan Nehemia mungkin bisa lakukan walkthrough. Ya, oke. Kalau untuk walkthrough itu, nah ini tampilan situs misi ya. Tampilan situs misi, terus kemudian tadi di bagian multimedia untuk bisa mendapatkan kartu tokohnya. Nah, itu diklik, ya kartu tokoh keluar dulu. Nah, terus kemudian, nah itu kalau ke bawah itu tampilan-tampilan grafisnya. Tampilan grafis itu sudah berdasarkan abjad ya. Sudah berdasarkan abjad. Jadi kategorinya berdasarkan urutan abjad aja. Abjad, ya. Urutan abjad, terus kemudian kita coba klik satu tokoh yang terkenal ya, Billy Graham coba. Nah, kita klik. Nah, itu infonya seperti ini, informasi-informasi kunci. Nah, terus kalau mau lebih detail lagi, Billy Graham ini backstory-nya seperti apa, terus kemudian cerita-cerita kisah hidupnya seperti apa, itu ada di bagian artikel detail. Nah, artikel detail. Detail itu nanti akan merujuk kepada artikel yang lebih. Jadi di setiap halaman tuh nanti ada klik untuk masuk ke artikel detail. Itu masing-masing tokoh misi artikelnya cuma satu nih berarti? Ya, karena itu tadi, karena kan sebenarnya sumbernya dua. Tetapi kita lihat yang antara BioChristi dan misi itu yang lebih lengkap yang mana. Nah, itu makanya dari itu kalau ini kan kita merujuknya ke BioChristi, berarti yang di BioChristi ini informasi tentang Billy Graham, pelayanan, keluarga dan lain sebagainya itu lengkapnya di sini. Kalau saya boleh saran sih ya, nanti untuk pengembangan ke depannya, mungkin bisa ditambahkan aja semua artikel-artikel lengkap seputar Billy Graham. Iya, begitu. Untuk resource tambahan. Iya, betul. Jadi referensi tambahan ya. Mungkin tidak hanya dari situs yang di Sabda maupun Para Mitra, tapi situs-situs lain yang terpercaya bisa ditambahkan sebagai referensi di sana. Jadi semakin kaya nih informasi tentang Billy Graham atau tokoh misi yang lain gitu ya. Itu. Ada lagi? Sudah. Oke. Nah ini tadi di halamannya tadi agak cukup menarik ini ya. Misalnya klik tadi kartu mungkin tokoh yang lain. Tokoh yang lain bisa dicari misalnya Awe Tozer itu. Awe Tozer coba. Ya, itu ya misalnya. Nah, itu terus jadi dalam kotak ada di ini dalam kotak dua itu ya. Dua kotak itu informasi seputar tokoh tersebut ya. Lalu nanti ada referensinya di bawah lah. Baru di bawah tuh ada kartu tokoh misinya. Ya, itu kartu tokoh misinya tuh bisa di-print atau enggak tuh? Kalau mau di-print bisa. Di-print. Atau dibagikan secara digital kan lebih enak. Secara digital, begitu ya. Oke, iya. Lalu juga, sebentar. Jadi pengen memberikan banyak masukan. Mungkin rekan-rekan di rumah, sahabat-sahabat di rumah juga bisa memberikan banyak masukan gitu ya. Sambil review juga ya. Iya. Jadi sangat baik sebenarnya kalau dalam kartu tokoh misi tadi tidak hanya diurutkan secara abjad, tapi nanti pengembangan ke depannya nanti kan saya akan tanya nih pengembangan ke depannya. Ya, pengembangan ke depannya bisa ditambahkan juga kategori dari para tokoh misi ini gitu ya. Karena kalau saya tuh sukanya biasanya akan cari tokoh misi dalam bidang pelayanan anak nih. Yang mana kan saya nggak kenal siapa nih yang udah pernah melayani misi untuk pelayanan anak ya. Ceritanya saya nggak tahu nih yang mana siapa saja mereka gitu. Jadi saya pengen tahu juga nih. Ya, itu ya. Bisa.
Oke, mungkin sahabat Sabda di rumah punya saran atau usulan-usulan yang lain juga silakan. Boleh banget ya. Kalau sedang nonton siaran tundanya, boleh langsung tulis aja di live chat gitu ya, untuk usulan-usulan terkait kartu tokoh misi yang baru saja memang kami selesaikan. Jadi butuh banget banyak masukan ya, banyak feedback gitu ya. Tapi by the way, so far ini sudah bisa dipakai dulu ya juga bisa. Dalam pelayanan. Kembali nanti kami akan menambahkan untuk informasi-informasi lainnya. Oke, gitu ya. Jadi langsung aja akses saya di misi.sabda.org dan juga di biokristi.sabda.org gitu ya. Nah, dari Nehemia sendiri gitu ya. Ketika kamu mengerjakan kartu tokoh misi ini, apa sih pengalaman yang kamu dapatkan? Saya nggak tanya tentang pengalaman secara teknis ya, pasti akan tambah skillnya gitu ya. Tapi pengalaman-pengalaman cerita bagaimana ketika kamu menggali atau mempersiapkan bahan tentang tokoh misi ini, ada nggak sih sesuatu yang sangat menolong kamu untuk lebih memahami lagi tentang pekerjaan Tuhan dalam dunia misi? Kalau saya bilang pengalaman spiritual ketika mengerjakan kartu tokoh misi ini ada nggak atau lempeng aja gitu? Ya, kalau pengalaman pribadi ya, khususnya dalam masalah spiritual itu ya, lihat lagi memang militannya tokoh-tokoh misi ini itu dalam memberitakan Injil itu. Jadi kalau tokoh-tokoh misi ini kan nggak hanya di satu bidang gitu. Bahkan satu tokoh itu bisa yang mengarah untuk mendirikan yayasan sosial, terus mendirikan untuk yayasan misi juga dan lain sebagainya. Jadi memang kalau melihat sudah terbakar api misinya, tokoh-tokoh itu bisa sangat militan sekali gitu. Jadi tokoh-tokoh itu nggak mikirin resiko apa yang ada di dalam dirinya yang terjadi. Jadi melihat lagi juga tokoh-tokoh yang aku kenal selama ini itu ternyata hanya sebagian kecil. Ya kayak tadi contohnya Billy Graham, padahal ada juga yang lahir di tahun 600 Masehi. Ada si Winfried, ada juga Joseph Camp dan lain sebagainya. Ada banyak sekali tokoh-tokoh yang ada sebelum saya lahir. Ada banyak sekali ya. Semuanya sebelum Nehemia lahir nih, kartu tokoh misi. Dan sebelum saya lahir juga. Nah, terus kan ada tokoh-tokoh yang lebih modern kayak John Stott. Terus ada juga yang lebih menengah itu ada John Wesley dan sebagainya. Jadi ya memang dari setiap tokoh-tokoh yang pendahulu atau semakin modern itu semangatnya tetap sama gitu sih. Jadi melihatnya semangatnya apa nih? Semangat bermisi. semangat militannya bermisi itu tetap sama gitu. Jadi itu yang jadi semakin ini ya, membakar lagi. Oh iya, ada orang-orang juga yang bergumul dengan misi dan sekarang pun bukan berarti misi itu sudah hilang gitu, tapi ditambah lagi misi penginjilan kepada suku digital, kepada generasi saya secara pribadi seperti itu gitu. Jadi masuk daftar kartu tokoh misi untuk misionaris digital. Iya. Misi digital itu keren sih itu kalau lihat kisah-kisahnya. Oh gitu ya. Ya paling tidak kita jadi ini ya, ketika saya juga sedikit membantu untuk awal-awal dulu kurasi dan sebagainya, memberikan masukan. Ketika membaca beberapa pengantar ini ya, paling tidak saya turut bersyukur sih ya, bersyukur kepada Tuhan ini karena saya sendiri secara pribadi itu hasil sebenarnya dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan gitu, dan juga dan itu sungguh menyentuh, dan itu mendorong untuk mendoakan lagi misionaris-misionaris yang ada sekarang yang mungkin namanya nggak ada di kartu tokoh misi ini saat ini, tetapi mereka juga sekarang sedang berjuang menjalani apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Kalau tadi Nehemia bilang mereka nggak takut dengan risiko apapun. Sebenarnya mereka ada takut loh risiko. Ya? Bukan kegentaran, ada risiko. Mereka hanya takut satu risiko. Risikonya apa? Kalau mereka tidak memberitakan Injil. Itu ya, itu risiko yang selalu membuat mereka akan selalu gas, saya harus maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus ini ada satu lagi Bu Evi. Apa dari itu? Teman sekerja saya. Dari Mas Yusmala, sama-sama mengerjakan ya, sama-sama juga mendapatkan berkat gitu. Selain tadi juga ikut mengkurasi, membuat template. Apa nih dia bilang nih? Dan lain sebagainya. Dia itu mengatakan bahwa ya ini ya, saya bacakan, saya membantu untuk melakukan riset template untuk grafis kartu tokohnya, terus kemudian mencari juga referensi-referensi terkait layout, terus yaitu secara skill ya. Terus kemudian kalau secara berkat pribadi yang didapatkan itu, saya mendapat banyak berkat. Salah satunya saya bisa mengenal
banyak tokoh misi dan kehidupan misinya seperti itu. Jadi juga mendapatkan berkat. Jadi bukan hanya mengerjakan, oh selesai gitu, tapi juga belajar sesuatu. Iya. Seperti itu. Banyak belajar juga ya dari workflow dari pengerjaan ini. Sudah 2 kali tim Sabda Resources ini mengerjakan kartu doa misi yang satu, yang kartu tokoh misi. Next mau bikin kartu-kartu apa lagi? Sudah ada? Tunggu saja. Tunggu saja gitu ya. Mungkin ada saran ide ya, kita akan bikin kartu-kartu apa digital apa lagi ya. Silakan nanti sahabat-sahabat juga bisa memberikan masukan. Nah, ini sekarang pertanyaan, siapa sih yang bisa pakai kartu tokoh misi ini? Apakah hanya anak muda atau generasi digital aja atau ada sasaran yang lain? Ya, tapi kalau ini ya, kalau secara keseluruhan ya, secara keseluruhan ini ditujukan untuk semua orang percaya gitu, karena untuk melihat lagi bagaimana sejarah misi, tokoh-tokoh misi dan lain sebagainya. Dan ini juga lebih ini ya untuk pembelajaran sih, pembelajaran pemuda remaja. Kalau untuk anak-anak mungkin guru sekolah minggu bisa melakukan pendampingan gitu kan. Nah, tapi kalau pemuda remaja kan bisa melakukan diskusi dan lain sebagainya gitu. Jadi targetnya semua orang yang ingin mengetahui tentang misi, sejarah misi yang ada di dunia ini. Iya, baik ya. Jadi siapapun bisa, tapi memang diharapkan bisa menjangkau sampai yang mereka generasi digital juga yang suka dengan gambar, dengan informasi yang lebih padat gitu ya. Tetapi nanti bisa ada pintu-pintu untuk masuk ke informasi yang lebih lengkap seperti itu gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak yang bertanya-tanya dalam hati. So what gitu loh kalau udah bikin kartu tokoh misi gitu ya. Ya, saya bisa lihat informasinya apa, siapa namanya, pelayanannya di mana. Tapi gimana kita bisa pakai itu untuk pelayanan? Ide-ide apa nih yang bisa dilemparkan kepada masyarakat Kids Indonesia atau mungkin yang sudah dilakukan Anemia dan teman-teman lain juga untuk memanfaatkan kartu tokoh misi ini? Ya, kalau untuk penggunaan ya, ide-ide penggunaan kartu tokoh ini bukan dan jangan hanya dibagikan ke broadcast, terus kemudian diposting di media sosial dan lain sebagainya, atau dinikmati sendiri, nggak dibagikan, itu lebih bahaya lagi. Karena ya itu tadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Ini saya berikan beberapa contohnya ya. Jadi itu bisa sebagai bahan untuk kita melakukan doa misi. Jadi gimana nih maksudnya? Mendoakan juga ini ya, pelayanan yang sudah dikerjakan gitu, oleh para tokoh misionaris ini. Itu kemudian kita tetap mendukung dalam doa orang-orang yang melanjutkan misi tersebut atau tempat pelayanan yang sudah ini ya dilayani seperti itu. Jadi bisa bikin khusus persekutuan doa misi berdasarkan tokoh misi atau ketika sedang bulan-bulan misi kan ada. Nah, itu kita ada momen itu untuk berdoa. Jadi terus kemudian juga bisa jadi bahan pembelajaran gitu, bahan pembelajaran terkait tokoh-tokoh misi dan juga sejarah misi yang ada di dunia. Maksudnya bahan pembelajarannya gimana nih? Nah, kalau bahan pembelajaran ini kita bisa bisa dikembangkan juga, nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait semisal tokoh Jim Elliot, Jim Elliot ini pelayanan di mana? Ekuador, terus pelayanannya apa aja, terus kemudian pelayanannya seluas apa, terus kemudian melanjutkan siapa, seperti itu. Jadi ada pertanyaan edukatif yang bisa menolong orang yang ingin belajar itu nggak hanya membaca, tetapi ada dua arah di situ, ada diskusi dan lain-lain seperti itu. Terus kemudian ada juga ini permainan interaktif. Nah, kalau permainan interaktif ini juga bisa jadi aktivitas dari bahan pembelajaran ini. Jadi salah satu aktivitasnya adalah bisa menyebutkan nama tokoh, terus kemudian juga bisa menyebutkan tempat pelayanannya di mana, terus juga bisa puzzle tokoh kan, kita buat puzzle terus kita menyusun puzzle-nya seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya cukup banyak sih ya ide-ide untuk pemanfaatan kartu tokoh misi ini dalam pelayanan yang pasti bukan hanya mengenal tokohnya itu tadi ya, tapi kita juga bisa menularkan semangat dari para tokoh misi ini kepada masyarakat atau jemaat di gereja ya, bisa. Kalau saya kepikirannya gini gitu ya, karena ikut ngecekin bahan juga. Setiap tokoh misi ini mereka punya satu ayat firman Tuhan yang sangat menolong mereka dan menggerakkan mereka untuk sebagai dasar mereka mengerjakan pekerjaan misi yang terjadi. Nah, kita bisa nih melakukan PA berdasarkan melakukan PA pendalaman Alkitab berdasarkan tokoh misi siapa, begitu ya. Lalu untuk aplikasinya kita bisa ngambil nilai-nilai dari yang sudah mereka kerjakan, itu bisa kita adopsi aplikasinya untuk era digital saat ini, begitu ya, karena
yang mereka lakukan ini kan dulu sebelum era digital ya. Yeah. Tetapi saya yakin dan ini sudah pernah dicoba juga ya. Apapun yang sedang mereka kerjakan dahulu itu masih sangat relevan dengan sedikit sedikit strategi untuk era digital ini bisa menjadi menjangkau atau misi pada era digital ini. Nah, inilah yang bisa dilakukan gereja nih. Betul. Gitu ya. Yeah. Jadi kita bisa kalau misalnya kesulitan tadi saya kepikir juga dengan kartu-kartu tokoh misi ini. Ini dulu sudah pernah dilakukan misalnya oleh John Sung gitu ya. Nah, saya sendiri pada era digital ini bagaimana mengadopsi pelayanan John Sung ini dalam gereja saat ini. Memanfaatkan AI. Tolong berikan aplikasi berdasarkan pelayanan John Sung ini ya. Betul. Dengan data dari kartu kan kita harus kasih grounding dulu ke AI kan. Nah, ini bisa jadi groundingnya AI ini. Data-data yang ada di kartu tokoh misi bisa jadi groundingnya AI ini sendiri untuk kita bisa minta bagaimana nih di gereja. Itu cukup banyak sih tadi terbuka juga ide-ide bagaimana bisa memanfaatkan kartu tokoh ini dan ditambah nanti anak-anak sekolah minggu juga lebih ini juga sih tiap minggu kita kasih PR kenal tokoh kenal tokoh gitu ya, tokoh misi itu ya, atau pas bulan misi ini bisa menjadi satu kegiatan yang menolong gitu ya untuk lebih memanfaatkan lagi pelayanan dalam bulan-bulan misi. Biasanya bulan misi itu gereja-gereja tuh ada kan bulan Juni biasanya. Antara Juni bisa dipakai gitu ya untuk untuk tokoh misi. Ya. Gitu. Jadi PR saya harus segera selesai ya. Iya dong, harus selesai. Menambah referensi-referensi dan ekosistem yang ada. Begitu ya, dan ditambahkan lagi derivatif lainnya. Ya, dari kartu tokoh misi ini kalau perlu ditambah datanya. Oke, iya baik gitu ya. Jadi rekan-rekan kalau misalnya kepikir sesuatu ide-ide untuk pemanfaatan kartu tokoh misi ini dalam pelayanan yang tadi belum sempat kami sebutkan, boleh langsung aja tulis di live chat gitu ya. Tulis di live chatnya supaya nanti bisa jadi ide-ide juga bagi rekan-rekan yang lain. Oke. Apa rencana ke depan nih untuk pengembangan kartu tokoh misi ini? Rencana ke depan dari Sabda Resources. Ya, rencana ke depan ini ada satu slide ya. Kita lihat bersama itu ada, saya kasih judul bonus. Bonus. Nah, ini ada e-book kartu tokoh misi. Jadi lalu ini apa yang membedakan dengan yang ada di situs seperti itu. Jadi e-book ini bisa nantinya di-download secara offline ya. Di-download terus kemudian dimanfaatkan secara offline. Terus bisa lebih dibagikan lagi karena kan tidak harus mendownload satu-satu gambar karena semua ini sudah kayak seperti katalog lah. Seperti katalog. Nah, itu bisa dibagikan untuk pelayanan lagi dan juga ada panduan penggunaan. Panduan penggunaannya baik secara pribadi ataupun secara kelompok. Nah, itu bisa juga nanti silahkan ditunggu ya Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Coming soon, akan segera diselesaikan karena ini sedang besok nih berarti selesai. Harus ngebut nih saya. Targetnya sebelum masuk semester 2 loh ya. Betul. Siap. Oke, baik ya. Tambah tadi ya udah ada beberapa masukan-masukan yang sangat menolong nanti untuk pengembangan dari proyek kartu tokoh misi ini ya. Betul. Nehemia ya. Habis ini saya kulik-kulik lagi deh bisa melihat apa lagi yang bisa ditambahkan untuk proyek ini. Ini ada satu tanggapan dari Krucil Kancil. Nih, semangat selalu berbagi tim Sabda Resources. Sudah pasti akan sangat bermanfaat untuk pelayanan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Krucil Kancil. Ya, silakan dipakai ya. Tidak hanya merasa ini bermanfaat, harus dipakai gitu ya. Karena kalau tidak dipakai oleh masyarakat Indonesia, kami akan menganggap proyek ini nggak selesai. Pakai dan bagikan. Pakai, bagikan ya. Dan ini harus berbayar untuk mendapatkannya? Tidak. Tentu gratis. Tidak ya, semuanya gratis. Tolong bisa dimanfaatkan secara bijaksana ya. Dicantumkan kredit untuk ininya ya, untuk sumber-sumbernya yang dipakai. Betul. Tapi setelah itu bagikanlah secara cuma-cuma seperti kalau sudah mendapatkan informasi ini juga secara cuma-cuma harus dibagikan supaya berkatnya jadi tambah double nih ya buat yang sudah mendapatkannya. Oke. Dan kalau dapat berkat bisa juga sharing ke ke Sabda ya. Iya dong. Bagikan ke admin dan juga di komen DM bisa. Iya. Yang dapat berkat ini seperti itu. Boleh kontak Sabda kan? Itu ke mana? Silakan kontak Sabda ke 0881297900 atau juga 082133133315 atau juga medsosnya Sabda, ada IOPA, Sabda Resources,
terus kemudian ada Sabda Ilsa, Ya. MLC, dan juga Sabda Media. Oke, terima kasih Nehemia ya untuk sharingnya, ya sudah berbagi tentang kartu tokoh misi ini ya. Cukup lama mengerjakannya, banyak pergumulan juga. Itu belum seberapa dibandingkan dengan pergumulan para misionaris ini, Nek. Ya, jadi harus tetap semangat ya untuk bisa melakukan atau melanjutkan kembali proyek ini untuk pengembangan ke depannya. Baik, dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah join ya. Silahkan boleh bagikan informasi ini kepada lebih banyak rekan-rekan yang lain gitu ya. Dan kami juga ingin menginformasikan kita akan ada segmen selanjutnya untuk kenal Yayasan Baga Sabda yang akan kita lakukan nanti setiap 2 minggu lagi ya, hari Senin nanti kami informasikan ya, akan memberikan produk kah atau pelayanan Sabda mungkin sepanjang kuartal 1 karena kami kebetulan akan mengadakan juga evaluasi kuartal 1 ya. Jadi mungkin untuk kedepannya kita akan lihat bagaimana Tuhan menolong Yayasan Baga Sabda sudah melakukan semua pelayanan pada kuartal 1 dan siap untuk masuk kuartal 2. Ini udah kuartal 2 loh ya. Dan kami juga mengundang sahabat Sabda semua untuk mengikuti PA online bareng Alkitab di Instagram Ayo PA malam hari ini ya. Kita akan sudah masuk ini ya suasana-suasana untuk menjelang kematian Kristus ya. Jadi kita akan lihat PA bersama tentang pemberitahuan pertama penderitaan Yesus itu dari Matius 16 ayat 21 sampai 25. Jadi malam ini pukul 19.30 di Instagram Ayo PA ya. Senada dengan Alkitab ya. Besok juga kita akan sama-sama mengikuti Sabda Youth ini untuk generasi-generasi youth ya. Anak-anak muda nih ya. Judulnya adalah Sacrificial Love gitu ya. Karena kita akan bicara juga bagaimana pengorbanan Kristus yang luar biasa ya. Dan cintanya yang luar biasa kepada kita gitu ya. Jadi besok kita akan ngobrolin di Instagram Sabda Resources pukul 19 waktu Indonesia Barat. Oke, baik, saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk proyek kartu tokoh misi yang sudah sejauh ini dalam tahap ini dan masih banyak yang masih harus dikerjakan supaya hasilnya bisa lebih maksimal lagi dapat digunakan oleh masyarakat Kristen Indonesia Tuhan. Bukan hanya untuk mengenal siapa tokoh misi ini, tetapi dengan lebih mudah bisa mengingat bagaimana Tuhan memanggil mereka. Kami juga bisa melihat bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka di dalam kondisi yang paling berat apapun. Dan kami juga Tuhan bisa Engkau tolong, bisa menghidupi semangat ini, menghidupi panggilan-Mu juga yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong proyek kartu tokoh misi ini yang masih akan dikembangkan, teman-teman dari Sabda Resources yang akan mengerjakannya, biarlah semua dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, baik, terima kasih banyak sahabat Sabda semua, Tuhan Yesus memberkati. Salam AI for God.